welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Panpan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Panpan mau ceritain alur cerita dari sebuah film bergenre action, thriller, dan juga kriminal. Sebuah pembalasan dendam atas kematian seorang sahabat terbaik. Nah, penasaran kan? Yuk, check it out! Cerita dimulai dari ada dua orang anggota FBI yang bernama John Crawford dan juga Tom Lone sedang adu tembak melawan triad Cina. Anggota gangster Cina itu dipimpin oleh seorang mantan anggota CIA yang sekarang bekerja untuk Yakuza bernama Rock. Terjadilah baku tembak antara Rock, John, dan Tom. Di akhirnya, Rock hampir membunuh John, tapi sayangnya dirinya ditembak oleh Tom sampai akhirnya jatuh ke dalam air. Tom kemudian menyelamatkan John, kemudian John menanyakan apakah Tom berhasil membunuh Rock. Tom meyakini John bahwa dirinya sudah menembak Rock tepat di muka, sehingga bisa dipastikan bahwa Rock sudah meninggal. John menjelaskan kepada Tom bahwa Rock bekerja untuk Yakuza. Dengan ciri-ciri, Rock menggunakan peluru uranium berlapis titanium, yaitu ciri khas dari orang Yakuza. Keesokan harinya, John dan Tom berjanji untuk mengadakan makan bersama di rumahnya Tom bersama keluarganya. Sembari menunggu John dan keluarganya tiba, Tom dan istrinya Diane sedang bersiap-siap. No, we never found a body. They dragged that bay for 3 days and nothing. Forget about the case. Enjoy your sick leave. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng yang tak dikenal masuk ke rumahnya Tom dan menyerang Diane dan anak-anaknya Tom. Saat Tom menghampiri, Tom ditembak. Tom dibawa pria bertopeng itu menuju ke kamar di mana Diane dan anak-anak sedang terpojok. Kemudian di depan matanya Tom, pria bertopeng itu menembak Diane dan anak-anaknya Tom sampai meninggal. Tak lama kemudian, John dan keluarganya tiba di rumahnya Tom. Mereka terkejut melihat rumah Tom dikelilingi oleh keramaian dan ada banyak polisi dan petugas kebakaran, serta kondisi rumahnya Tom yang terlihat sudah terbakar. John segera turun dari mobil dan menghampiri salah seorang polisi menanyakan siapa saja korban dari kebakaran ini. Polisi tersebut menjawab ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. John kemudian masuk ke dalam rumahnya Tom. Saat sedang melihat-lihat, dirinya menemukan sebuah benda. John menemukan peluru uranium berlapis titanium, peluru ciri khas dari para kaum Yakuza. John akhirnya mengetahui bahwa Tom diserang oleh kaum Yakuza. 3 tahun kemudian di San Francisco, Rock muncul kembali dan mengunjungi sebuah klub para Yakuza, kemudian menyerang dan melawan serta menghabisi semua orang-orang Yakuza. Terakhir, salah satu dari asisten Yakuza mengatakan bahwa Shiro akan sangat marah dan akan membalaskan dendam kepada pengkhianat. Shiro adalah pemimpin Yakuza, sedangkan pengkhianat yang dimaksud adalah si Rock ya guys. Tak lama kemudian, para polisi dan agen FBI, tentu saja ada John di sana, mengunjungi ke klub tersebut dan menemukan setiap jasad-jasad dari anggota Yakuza. Terlihat satu orang anak buah dari Yakuza yang masih hidup. John menggunakan kesempatan itu untuk memaksa anak buah itu membuka mulut dan memberinya sedikit informasi. Karena tidak mendengar jawaban, John kemudian menekan luka orang itu dengan kuat dan akhirnya orang itu mengatakan bahwa aku ingin mati sebelum dia kembali. Nah, si dia yang dimaksud ini si Rock ya guys. Kira-kira kenapa ya? Di sisi lain terlihat Rock sedang bersiap-siap mengunjungi sebuah rumah dari pemimpin triad Cina yang bernama Chang. Chang kemudian mempercayai Rock untuk mengawal kuda-kudaan emasnya dan dibawa kepada dirinya. Chang meragukan Rock akan mengirimkan kuda-kudaan emas itu padanya dan mengatakan bahwa bagaimana dirinya bisa mempercayai seseorang yang mengkhianati tuannya sebelumnya. Kemudian Rock mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tuan, jadi dia tidak mengkhianati siapapun. Setelah itu Rock meninggalkan kediamannya Chang dan Chang menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengawasi Rock.
Ternyata kuda-kuda emas yang diminta Chang kepada Rock itu adalah harta milik Shiro. Chang berupaya keras merebut kuda-kuda emas karena pengkhianatan Shiro, dan dirinya yakin bahwa Shiro akan melindungi kuda-kuda emas itu walaupun dengan nyawanya sendiri. Pada malam harinya, anak buah Shiro terlihat sedang mengawal kuda-kuda emas, namun mereka diberhentikan oleh beberapa polisi, dan para polisi itu memaksa ingin memeriksa mereka dan barang yang mereka bawa. Kepala polisi yang telah diajak bekerja sama oleh Shiro telah mengkhianati mereka. Segera setelah mengambil uang, kepala polisi itu menyerahkan anak buah Shiro ke tangan anak buah Chang, sehingga seluruh anak buah Shiro ditembak dari belakang oleh anak buah Chang sampai meninggal. Anak buah Chang segera mengambil alih mobil yang berisi kuda-kudaan emas dan membawanya ke gudang milik Chang. Setibanya, Rock memeriksa kuda-kuda emas tersebut. Di sisi lain, para polisi dan agen FBI termasuk John tiba di tempat terjadinya penembakan antara anak buah Chang dan anak buah Shiro. Dan setelah menyelidiki kasusnya, John mendapatkan informasi bahwa terjadi pencurian yang mengakibatkan anak buah Shiro tertembak mati saat sedang mengawal sesuatu benda yang berharga. Keesokan harinya, John menghampiri seorang kapten polisi yang bernama Andreas yang dikenal sebelumnya menerima suap dari anak buah Shiro. Awalnya Andreas tidak mau membuka mulut. John terlihat sangat marah menarik Andreas dan menjepitnya dengan pintu toilet. Setelah itu, John menodongkan pistol ke arah Andreas dan memaksa Andreas untuk memberitahu dan menceritakan siapa dalang di balik semua kejadian kemarin. Dengan ketakutan, Andreas berusaha menjelaskan kepada John, namun dirinya juga tidak mengetahui siapa sosok yang memerintahnya itu. Setelah itu, John menyuruh rekannya Wick untuk melindungi Andreas beserta keluarganya. Namun saat keluar dari tempat itu, Andreas ditembak oleh Rock dari atas atap dengan sniper jarak jauh. John melihat ke atas atap mencari tahu siapa yang menembak Andreas dan mendapati bahwa Rock lah pelakunya. John berusaha sekuat tenaga untuk mengejar Rock. Adegan kejar-mengejar tembak-menembak pun terjadi. Namun sayang banget si John kehilangan jejaknya si Rock, alias Rock lebih cepat dan kabur dari tempat itu. Di markas Yakuza di San Francisco, salah satu anak buahnya Shiro yang bernama Yoshido tampak sangat marah ketika mendapatkan informasi bahwa kuda-kuda emas dicuri oleh pihak triad Cina. Kira pun datang menodongkan pistol dan pisau ke arah dua orang tersebut dan menyampaikan pesan dari Shiro untuk mereka tidak melakukan apapun sampai mendapatkan perintah selanjutnya. Di sisi lain, Rock terlihat menghubungi John dan mengajaknya bertemu di gudang milik Chang, gudang nomor 16. Setelah itu, mereka bertemu di gudang itu. Sembari menodongkan senjata, John menghampiri Rock. John mengambil paspor dan identitas milik Rock dan meminta rekannya untuk memeriksa keaslian dari identitas tersebut. Setelah itu, John pun mulai bertanya kepada Rock apa yang telah dia lakukan. Apakah dirinya ingat akan rekannya John yang dibunuhnya dulu, si Tom Lon. John terlihat sangat marah dan menodongkan senjata ke kepalanya Rock. Namun rekannya John memintanya untuk segera menghentikan dan meninggalkan tempat itu. Suatu hari, Rock terlihat sedang mengendarai sebuah motor menuju ke tempat triad Cina dan memancing para anggota untuk masuk ke tempat markas Yakuza. Dan setelah mereka sampai, para anggota geng dari triad Cina diserang oleh geng Yakuza. Seorang ketua geng triad Cina terlihat berusaha kabur, namun Rock mendapatinya dan membunuhnya. Jadi bingung ya guys, Rock ini sebenarnya berada di pihak Yakuza atau berada di pihak triad Cina ya? Keesokan harinya, tangan kanan Chang beserta rekan-rekannya terlihat sedang mengunjungi sebuah kedai teh. Ternyata di dalam sana ada anggota para Yakuza sedang minum-minum. Uti beserta seluruh rekan-rekannya masuk ke dalam kedai teh tersebut dan menyerang seluruh anggota Yakuza yang ada di dalam. Tak lama kemudian, John tiba di lokasi kedai teh dan masuk ke dalam beserta anggota FBI yang lain dan menyergap para anggota triad Cina. Saat keluar dari kedai teh, John melihat Rock sedang mencoba kabur menggunakan mobil. John pun mengejar Rock, tapi sayang, lagi-lagi John gagal karena mobilnya terjebak dan tidak dapat melanjutkan pengejaran.
Keesokan harinya, Rock menelpon Chang dan memberitahu bahwa Wuti dan teman-temannya menembaki para Yakuza di kedai teh Takada. Chang terlihat sangat marah besar karena telah menyuruh mereka untuk tidak berbuat apapun. Sedangkan di markas Yakuza, Rock mendatangi Kira dan membahas mengenai rencananya untuk menghancurkan triad Cina dan juga membunuh Chang. Rock tidak akan membunuh istri dan anaknya Chang. Namun, Kira memaksa Rock untuk membunuh semua tanpa tersisa. Tentu saja Rock mengatakan bahwa dia tidak akan mematuhinya dan dia meninggalkan markas Yakuza. Di sisi lain, Benny, rekannya John, menelponnya dan memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan informasi tentang ahli bedah plastik yang bernama Dr. Sherman yang mengoperasi wajah Rock. John dan Benny pun mengunjungi Dr. Sherman dan memastikan kembali wajah yang dibawanya adalah Rock. Dokter pun mengatakan bahwa foto tersebut benar adalah Rock. Wajahnya dioperasi 3 tahun lalu karena memiliki luka yang sangat parah. John dan Benny pun berjanji akan melindungi Dr. Sherman. Pada malam hari, Rock mengunjungi Chang dan melihat pertengkaran antara Wuti dan juga Chang. Chang mengambil senjata di bawah meja, ingin menembak Wuti, tapi Wuti duluan menembaknya sampai terluka. Kemudian dari belakang, Rock memukul Wuti sampai Wuti terjatuh dan Chang menembak Wuti hingga Wuti meninggal. Rock mengambil senjata yang digunakan Wuti tadi, berjalan menuju arah Chang dan menembak Chang. Terlihat ada seorang pria di balik pohon mencoba memotret setiap adegan pertarungan antara pihak Yakuza dan juga triad Cina. Rock berjalan menuju kamar anak dan istrinya Chang dan menyelamatkan mereka. Kemudian saat berjalan ke pintu keluar, para pihak Yakuza sudah berdiri menunggu ingin memenggal kepala Chang, istri dan anaknya Chang. Rock mengambil pedang salah satu dari anak buah Yakuza dan mengatakan bahwa dia yang akan memenggal kepala mereka. Namun saat berbalik badan, Rock justru memenggal kepala anak buah Yakuza dengan pedang itu. Rock menyuruh istri dan anaknya Chang keluar dari rumah dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, pria yang memotret di balik pohon tadi ternyata adalah agen dari FBI dan John melihat foto tersebut mengatakan bahwa Rock telah mengadu domba pihak Yakuza dan triad Cina. Kenapa dia melakukan itu ya? John mendapatkan informasi dari rekannya bahwa Shiro telah sampai di salah satu markas Yakuza di Amerika. Lalu John beserta para rekan-rekan FBI segera menemuinya di markas Yakuza. John kemudian menanyakan mengenai Rock kepada Shiro, tapi Shiro menyangkalnya dan mengatakan tidak mengenal Rock. Dan John menunjukkan foto-foto yang dia dapat mengenai Rock yang membunuh anggota Yakuza dan menyelamatkan anak dan istrinya Chang. John meninggalkan markas Yakuza tersebut. Tak lama kemudian, Rock datang ke markas tersebut dengan membawa 2 buah koper. Shiro menyambutnya dan mereka berbincang. Setelah itu, Rock menyerahkan dan membuka salah satu koper yang berisi kuda-kuda emas. Kemudian, Shiro memberikan Rock sebuah koper yang berisi uang bayarannya. Saat membuka koper tersebut, ternyata di atas uang-uang terdapat foto yang diberikan oleh John kepada Shiro. Dari belakang, anak buahnya Shiro telah menodongkan senjata ke arah kepalanya Rock. Dengan marah, Shiro pun mengatakan bahwa Rock tidak mematuhi perintahnya dan membiarkan anak dan istrinya Chang tetap hidup karena mereka adalah ancaman terbesar untuk klan Yakuza. Shiro menyuruh anak buahnya untuk membawa Rock ke lantai bawah dan memaksa Rock untuk menunjukkan di mana posisi keberadaan istri dan anaknya Chang. Saat sudah turun ke bawah, Shiro mengangkat patung kuda yang diserahkan oleh Rock dan memukulnya ke arah koper. Ternyata kuda-kuda emas itu palsu. Di lantai bawah, Rock menghabisi seluruh anak buahnya Shiro. Shiro berjalan menuju arah bawah. Rock menekan sebuah tombol dan ternyata sebuah bom meledak dari ruangannya Shiro. Shiro kemudian bertanya kenapa Rock melakukan pengkhianatan setelah bekerja sama begitu lama. Rock menjawab bahwa karena Shiro telah memerintahkan serangan itu. Serangan apa itu? Flashback ketika penyerangan terjadi di rumahnya Tom Lon atas perintah dari Shiro. Rock pun mengatakan seharusnya Shiro membiarkan anak dan istri Tom Lon untuk tetap hidup dan mereka melanjutkan pertengkaran dengan saling memukul satu sama lain. Shiro kemudian menusuk lengannya Rock dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan satu orang pun untuk balas dendam. Rock kemudian mengambil pedangnya dan menusuk Shiro, kemudian mengatakan bahwa kamu meninggalkan satu. Flashback ke adegan saat anak dan istri Tom Lon dibunuh. Ternyata Tom Lon menyerang orang yang membunuh dan ternyata Rock yang
selama ini dikenal adalah Tom Lone. Sedangkan Rock yang diutus untuk membunuh Tom Lone telah dibunuh oleh Tom Lone dan Tom Lone mengambil identitas Rock selama ini. Wah, ribet banget ya guys, tapi akhirnya keungkap juga. Rock kemudian mengatakan bahwa pembunuhmu Rock tidak berhasil selamat. Zero kemudian menyimpulkan bahwa yang di depannya adalah Tom Lone. Tom Lone mengubah wajah, suara, dan mendekati Zero untuk balas dendam. Zero yang terluka berada di posisi yang tidak menguntungkan karena Rock bersiap akan membunuhnya. Mengetahui itu, Zero memanfaatkan kesempatan terakhirnya untuk mengadu domba Tom Lone dan John dengan mengatakan bahwa John bekerja untuk Zero dan juga John yang mengadukan Tom Lone kepada Zero sehingga keluarganya Tom Lone dibunuh. Dengan penuh kebencian, Tom menyeret Zero dan menebas kepalanya. Di sisi lain, anak dan istrinya Chang mendapatkan paket sebuah koper dan juga Kira anaknya Zero mendapatkan koper yang sama. Ternyata masing-masing koper dikirim oleh Tom dengan surat di atasnya untuk hidup baru. Saat istri Chang membuka koper tersebut, menemukan sebuah patung kuda emas yang asli. Sedangkan Kira membuka kopernya, terkejut dan segera menutupnya. Ternyata koper itu berisi kepala Zero. Tom menelpon John mengajaknya bertemu nanti malam di tempat pertama kali mereka bertemu. John masih mengira bahwa Tom itu adalah Rock dan menyetujui akan bertemu dengannya nanti malam. John meminta bantuan Goy si penembak jitu untuk membantunya nanti malam jika terjadi apa-apa. Pada malam hari, John dan Tom bertengkar dan mereka saling memukul satu sama lain. Hingga akhirnya Tom bertanya apa janji Zero kepada John yang senilai dengan nyawa Tom dan keluarganya. Dan Tom menceritakan kepada John apa yang terjadi pada malam itu dan bagaimana dirinya bisa kabur dari tempat itu. John kemudian menjawab bahwa dirinya tidak tahu bahwa Zero mengirim Rock untuk membunuh Tom dan keluarga. Karena Zero mengatakan kepada John dirinya hanya akan memberikan Tom sedikit peringatan karena telah menembak Rock. John menceritakan bahwa dirinya berulang kali berusaha untuk keluar dari pekerjaannya dengan Zero dan meminta maaf kepada Tom. Tom kemudian berdiri dan mengarahkan pistolnya ke arah John, tapi tiba-tiba ada sinar dari penembak jitu. Goy mengarah ke arah Tom, tapi John langsung berdiri dan menghalangi badannya Tom dan mengatakan ke arah Goy untuk tidak menembak. Pada detik berikutnya, Tom menembak John dan meninggalkannya. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai film action dan juga thriller. Nah, sekian alur cerita dari film War. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.